is an honor for Indonesia to assume ASEAN chairmanship in 2023. ASEAN must become a dignified region, uphold values of humanity and democracy. ASEAN matters epicentrum of growth. Thank you. Oke Bapak, kemudian tadi terkait dengan ASEAN Summit 2023 nanti. Semenjak kepemimpinan Bapak ini bagus sekali karena biasanya kan diadakannya tuh di Bali, Jakarta, tapi kenapa kali ini tuh bisa sampai di Labuan Bajo, di NTT. Nah, kira-kira proses Bapak itu seperti apa sampai pada ASEAN Summit ini nantinya dilaksanakannya di Labuan Bajo. Dan ada pertanyaan tambahan, kenapa harus NTT? Ya, gini. Kita untuk itu kunci suksesnya ada pada Pak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Jadi dua hal. Satu, NTT itu indah, alamnya luar biasa, yang tidak sama dengan dunia manapun, sangat eksotik, one and only in the world. Karena itu kita lihat bahwa itu sebuah kelebihan. Tapi kalau keindahan itu disimpan di dalam tanah, harta itu menjadi harta karun, bukan harta yang terlihat. Maka harta yang tidak terlihat itu dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga hari ini harta itu terlihat. Kita dari provinsi kolaborasi dengan pemerintah pusat, sehingga apa yang telah dikerjakan oleh Pak Joko Widodo sebagai presiden membawa harta karun ini terlihat, menjadi harta yang real, yang terlihat dengan baik, dinikmati oleh semua kita hari ini. Dan karena itu Bapak Presiden menginginkan agar jangan kita saja yang lihat harta karun ini yang sudah diangkat untuk dilihat, tapi semua pihak dimanapun terlibat. Nah, sebuah momentum besar adalah KTT, konferensi tingkat tinggi, para presiden, kepala negara hadir. Itu sebuah kesempatan untuk memperkenalkan Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur untuk begitu dikenal oleh dunia lebih hebat lagi. Nah, itu Bapak Presiden menginginkan itu. Jadi dua sisi. Sisi pertama itu memang kita eksotik. NTT itu eksotik. Kenapa NTT? Karena eksotik. Tidak ada sama di Indonesia. Bahkan bukan Indonesia, di dunia tidak sama. Tidak ada. Di dunia tidak ada komodo. Satu-satunya di Labuan Bajo, di Taman Nasional Komodo. Cuman satu. Kita punya diving sangat indah. Eksotik. Karena itu kita punya atraksi alam. Itu 100% sangat atraktif. Itu. Karena itu alasan satu. Tapi kalau tidak dikerjakan namanya harta karun. Harta karun adalah harta yang tidak terlihat. Nah, datang, baik saya sebagai gubernur, minta ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk membangun harta karun ini bersama. Nah, dengan demikian kolaborasi tersebut saya sampaikan tadi, kolaborasi dengan kabupaten, kolaborasi dengan pemerintah pusat, Bapak Presiden, kolaborasi dengan dunia usaha, para pelaku bisnis perhotelan, pariwisata yang lain, kolaborasi sehingga Labuan Bajo akhirnya bisa menjadi sebuah tempat untuk mampu menjadi tuan rumah sebuah konferensi tingkat tinggi. Hari ini kita masih terbatas tentunya. Tapi 5 tahun, 10 tahun akan datang, tempat itu menjadi tempat yang sangat luar biasa, yang siapapun boleh melakukan sebuah meeting atau pertemuan-pertemuan besar dunia, karena tempat itu telah siap. Sekarang ada bangun hotel bintang 6, hotel bintang 5 yang banyak sekali yang sedang dalam proses pembangunan. Sehingga nanti 5 tahun akan datang, Stella dan Benny dan teman-teman semua ke Labuan Bajo, kamu akan melihat banyak sekali gedung-gedung besar, hotel-hotel bintang 5 dengan semua pelayanan yang sangat mahal. Bahkan nanti satu malam bayar 100 juta rupiah. Tidak gampang masuk di sana. Nah, hari ini aja kita ada hotel kayak Ayana, kita harus bayar sekitar 7 juta sampai 10 juta semalam. Nah, nanti terus, itu akan membuat tempat itu menjadi tempat yang sangat mahal. Dan kita akan bangga di situ. Nah, bagaimana dengan kehidupan dampaknya pada kita? Nah, tadi seperti saya bilang, karena kita tidak punya telur ayam, supply chain kita lemah. Anak-anak kita, Stella, Benny, kalian semua itu harus belajar untuk kita yang mengisi supply chain itu. Jangan telurnya dari Surabaya lagi. Telurnya dari Momere, telurnya dari Larantuka, telurnya dari Ngada, telurnya dari Ruteng, telurnya dari Borong, telurnya dari Rote, semua kita yang mengisi supply chain itu. Daging sapinya dari kita, dari Sumba, dari Adonara, dari Lembata, itu ya kita supply itu. Nah, karena itu dunia pendidikan harus
related to local resource base. Dia relasinya itu pengetahuan anak-anak itu menuju kepada kekayaan yang dibutuhkan hari ini. Sehingga nanti kalian tidak nganggur waktu keluar, tapi kalian mampu mengisi karena kebutuhan marketnya begitu besar. 1 tahun Pulau Flores ini dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo, 1 tahun kita beli pakan ternak untuk ayam dan babi itu 500 miliar lebih 1 tahun. Bayangkan kalau kita bisa mampu untuk menarik 500 miliar itu ada di Pulau Flores ini, tidak usah keluar. Kita mampu untuk mengadakannya di sini. Karena itulah program tanam jagung panen sapi tadi sudah mulai. Kita harapkan nanti ke depan kita tidak lagi jual jagung, kita sudah mulai mengambil jagung itu untuk membuat pakan ternak. Lalu pakan ternak itu kita kasih kepada teman-teman yang juga mau berusaha untuk ayam petelur, ayam pedaging, lalu didorong kepada babi, karena kita hari ini ternak babi kita bermasalah dengan ASF, tapi kita sedang berkembang terus. Kalau anak-anak itu terlibat bahwa kita lagi kekurangan babi, maka juga ikut berperan untuk kerja babi, seperti program Merdeka Belajar tadi. Begitu sudah punya babi, industrinya masuk, kementerian nambah, kalian akan cepat sekali, dan itu akan mempermudah kalian untuk hidup lebih cepat kaya dibandingkan saya. Saya lama sekali untuk berjuang sampai Jakarta baru kaya, karena saya tidak kenal kekayaan NTT waktu itu. Tapi seandainya waktu itu umur seperti kalian ada gubernur yang memperkaya kekayaan NTT dan sudah mempunyai membangun relasi saya dengan pihak-pihak lain yang tidak punya kemampuan, maka saya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta. Kira-kira itu. Kemudian kembali lagi, untuk mewujudkan hal tersebut kan perlu yang namanya mempersiapkan tenaga pendidik yang berkualitas. Kira-kira menurut Bapak tuh kriteria tenaga pendidik yang berkualitas itu seperti apa begitu? Ya, dan guru itu kan sumber pengetahuan. Dan sumber pengetahuan itu bukan cuma dia pintar saja kalau guru. Guru juga harus punya kemampuan mentransfer knowledge. Karena itu ilmu pedagogi itu adalah sebuah ilmu untuk bagaimana kita memahami. Saya begitu berbicara dengan Benny, saya bisa tahu karakter Benny tidak bisa saya lembut ngomong begini, nggak bisa. Saya mesti agak keras sedikit sama Benny. Benny baru mau ngikut. Nah, itu metodologinya ada. Saya bisa menyuruh Benny, kamu kalau tidak disiplin, kamu ngepel lantai. Nah, kalau zaman dulu kan kita disiplin dipukul. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Kita disiplinnya ngepel lantai, tanam bawang atau jadi ada hukuman, tapi hukumannya itu mempunyai manfaat buat murid buat murid itu. Jangan merugikan. Atau push up itu untuk kamu kuat gitu. Jadi hukuman itu tidak menghancurkan tapi justru membangun. Ya, jadi tantangan dunia pendidikan kita, banyak sekali pendidik yang tidak memahami ilmu bagaimana mentransfer knowledge, metodologi untuk mentransfer knowledge dan karakter kepada seorang murid. Itu kekurangan kita ke depan. Jadi kita harus menyiapkan guru-guru. Bisa saja kamu lihat beliau menjadi guru, mentransfer knowledge, karena guru itu jangan lihat guru seperti hari ini. Banyak orang merasa bahwa guru itu miskin. Tidak, kalau gurunya dengan kemampuan yang baik bisa mengerjakan babi sekian banyak, dia seorang guru yang kaya. Dia bisa membuat punya ayam petelur yang banyak, dia seorang guru yang baik. Guru apa? Guru mengajarkan anak untuk menghasilkan telur yang baik, telur ayam yang cukup untuk kaya. Itu guru, mentransfer knowledge itu kepada mereka. Jadi tidak harus guru itu mengajarkan matematika semata-mata. Guru di sekolah juga guru mengajarkan anak untuk membuat tempat duduk bambu yang baik. Kita memiliki bambu yang sangat banyak. Tanggal 10-11 nanti bambu dari Flores yang dibuat jadi sepeda itu akan diberikan kepada kepala negara yang hadir oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Itu hasil karya anak-anak Flores. Jadi kita bisa buat itu menjadi kekuatan kita. Jadi tidak harus seorang guru itu mengajar sejarah saja, tapi guru juga mengajar tentang bagaimana membuat daging babi yang baik, yang enak. Itu guru. Jadi jangan pernah kita merasa guru itu guru di sekolah. Kamu dengan Merdeka Belajar, kamu punya guru yang banyak. Kita menyiapkan guru-guru yang terbaik. Guru Om Bai di Kupang buat daging enak itu guru. Kamu bisa dibawa ke sana untuk Merdeka Belajar bagaimana cara bikin daging model Om Bai itu di Momere yang kamu buat, dan kamu bisa dapat uang. Itu juga guru. Nah, karena itu bagaimana persoalannya adalah setelah pengetahuan ada dalam diri seseorang, bagaimana dia transfer kepada orang lain. Itulah yang menjadi concern saya sebagai gubernur hari ini untuk melatih. Meminta kepada Pak Kadis untuk nanti ini dibuat program agar guru-guru itu disiapkan
agar mereka mampu mentransfer knowledge di kepala mereka, karakter dalam diri mereka kepada seseorang dengan baik sehingga kita mempunyai output seperti itu. Oke Bapak, kemudian saya kira Bapak ini sudah mempunyai pengalaman yang lebih karena Bapak itu sudah mengunjungi berbagai macam sekolah di NTT. Nah, kira-kira pesan-kesan untuk orang tua murid, untuk para pendidik, terutama juga untuk kami para pelajar di NTT, terutama di Kabupaten Sika itu seperti apa Bapak? Ya, pasti menjadi anak muda itu bermimpi untuk menjadi sesuatu di kemudian hari. Dan seluruh orang tua mengharapkan itu. Karena itu memang pesannya satu, pelajar yang rajin, bangun disiplin yang tinggi. Seperti Mars, Restorasi Pendidikan Nusa Tenggara Timur. Pantang mundur, harus. Nah, pantang mundur itu harus orang-orang yang terbiasa hidup dalam disiplin yang tinggi. Karena itu bangun pagi harus dipastikan orang tuanya, kalau tidak dalam boarding school, orang tua memastikan anaknya bangun pagi. Jangan anaknya tidak bangun, dia biarin aja. Kasih bangun pagi. Nah, karena itu kalau tidak bisa beli orang tua, maka sekolah, sistem pendidikan mengharuskan itu sehingga mereka bangun pagi dengan baik. Prinsipnya setiap orang yang bangun pagi, dia menyiapkan diri lebih baik untuk berhadapan pada hari itu dibandingkan orang yang bangun terlambat. Setiap orang bangun pagi, dia akan mampu menyiapkan diri lebih baik untuk berhadapan dengan hari-harinya. Nah, sama seperti kalian bangun pagi, kalian akan mengurus diri dengan baik, menyiapkan diri dengan baik, sehingga kamu begitu masuk, ready untuk menerima mata pelajaran. Tapi kalau orang tidak melakukan itu, tidak akan mampu untuk hidup lebih baik. Disiplin adalah roh keberhasilan. Orang yang disiplin, dia akan mampu untuk meraih kesuksesan. Tidak disiplin, tidak ada kesuksesan. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami berdua. Kami berdua bersyukur karena terutama untuk teman-teman dari Eskul Jurnalistik dan Fotografer, kami sangat bersyukur karena kami mendapatkan banyak informasi baru karena bisa berhadapan langsung dan berbincang-bincang dengan Pak Gubernur. Jadi teman-teman, kita sebagai pemuda dan pemudi di NTT, sesungguhnya kita memiliki banyak sekali energi, terutama karena alam kita yang mendukung. Nah, sekarang bagaimana kita mengerahkan diri agar alam-alam tersebut bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Disiplin adalah roh. Ayo teman-teman, kita budayakan disiplin di kehidupan kita. Oke, sekian podcast kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang sudah kami perbincangkan tadi dan teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan teman-teman sekalian. Saya Sela, saya dan teman saya Beben dan juga Pak Gubernur, kami pamit undur diri. Terima kasih Stella dan Beben. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.